Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang unsur golongan 2A yang mana beranggotakan Muhammad Hafiz Wadila, Meina Maulina, Muhammad Dani Chandra, Muhammad Rayhan Purba, Muhammad Rizky Akbar, dan guru pembimbing atau pelajaran Ibu Siti Rohana Siregar. Yang pertama saya akan menjelaskan nama unsur golongan 2A atau alkali tanah. Ada 6 macam yang termasuk golongan alkali tanah. Pertama, berilium yang mempunyai simbol Be dan 4 nomor atom. Kemudian kalsium memiliki simbol Ca dan 12 nomor atom. Yang ketiga, magnesium memiliki simbol Mg dan 20 nomor atom. Yang keempat, strontium dengan simbol Sr dan 38 nomor atom. Yang kelima, barium dengan simbol Br dan 56 nomor atom. Yang terakhir, radium mempunyai simbol Ra dan 88 nomor atom. Sifat periodik unsur. Sifat periodik unsur adalah sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur. Yang pertama, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit terluar yang ditempati elektron. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Dan dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. 2. Energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom-atom atau ion dalam wujud gas. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin berkurang. Dan dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi cenderung bertambah. Yang ketiga, afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron semakin kecil. Dan dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar. Yang keempat, keelektronegatifan. Keelektronegatifan kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan semakin berkurang. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan semakin bertambah. Semakin besar keelektronegatifan, unsur cenderung semakin mudah membentuk ion negatif. Semakin kecil keelektronegatifan, unsur cenderung makin sulit membentuk ion negatif dan cenderung semakin mudah membentuk ion positif. Berikut adalah sifat periodik unsur dari golongan 2A. Yang pertama, unsur Be. Unsur Be memiliki nomor atom 4, elektron valensi 2s²2, jari-jari atom 1,13, keelektronegatifan 1,57, energi ionisasi 99,4, dan potensial reduksi min 1,70. Unsur Mg memiliki nomor atom 12 dan elektron valensi 3s², jari-jari atom 1,60, keelektronegatifan 1,37, energi ionisasi 737,7, potensi reduksi min 2,375. Unsur Ca nomor atom 20, elektron valensinya 4s², jari-jari atom 1,97, keelektronegatifan 1, energi ionisasi 589,8, potensial reduksi min 2,76. Unsur Sr nomor atom 38, elektron valensi 5s², jari-jari atom 2,15, keelektronegatifan 0,95, energi ionisasi 9,5, potensi reduksi min 2,89. Unsur Ba nomor atomnya 56, elektron valensi 6s², jari-jari atomnya 2,17, keelektronegatifan 0,89, energi ionisasi 502,9, potensial reduksi min 2,90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Wadila. Saya akan menjelaskan tentang sifat fisik unsur dan sifat kimia unsur golongan 2A. Seperti kita lihat pada tabel,
terdapat unsur berilium, magnesium, kalsium, strontium, dan barium dengan sifat yang ada seperti nomor atom, konfigurasi elektron, massa atom relatif, titik leleh, kerapatan, entalpi, peleburan, titik didih, entalpi penguapan, energi ionisasi pertama, keelektronegatifan, jari-jari kovalen, jari-jari ion, potensial elektrolis standar, entalpi hidrasi M+, daya antar molar, dan jumlah isotop di alam. Jumlah-jumlahnya atau angka-angkanya bisa kalian lihat di tabel sebagai berikut. Ini dia. Kalsium, strontium, barium, dan radium membentuk senyawa ion bermuatan +2. Magnesium kadang-kadang bersifat kovalen dan berilium lebih dominan kovalen. Kekerasan logam alkali tanah berkurang dari atas ke bawah akibat kekuatan ikatan antara atom menurun. Hal ini disebabkan jarak antara atom pada logam alkali tanah bertambah panjang. Berilium merupakan logam berwarna abu dan kekerasannya mirip dengan besi. Cukup kuat untuk menggores kaca. Logam alkali pada umumnya berwarna perak dan lebih lunak dari berilium, tapi lebih keras jika dibandingkan dengan logam alkali. Titik leleh dan titik didih logam alkali menurun dari atas ke bawah dalam sistem periodik. Hal ini disebabkan oleh jari-jari atom yang bertambah panjang. Energi ionisasi kedua dari unsur-unsur golongan 2A relatif rendah, sehingga mudah membentuk kation. Akibatnya, unsur-unsur cukup reaktif. Kereaktifan logam alkali meningkat dari atas ke bawah dalam sistem periodik. Selanjutnya, sifat kimia golongan 2A. Sifat kimia unsur alkali tanah sama dengan sifat kimia unsur alkali. Unsur alkali tanah terdapat dalam alam sebagai ion dipositif atau positif 2. Kalsium, strontium, dan barium memiliki sifat yang serupa. Namun magnesium dan berilium berbeda dengan ketiga unsur tersebut, yaitu kurang aktif. Semua unsur alkali tanah merupakan penyumbang elektron. Unsur alkali tanah tergolong reduksi yang kuat. Unsur alkali tanah mudah bereaksi dengan unsur non-logam, membentuk senyawa ion seperti halida, hidrida, oksida, dan sulfida. Unsur alkali tanah kecuali berilium dan magnesium bereaksi dengan air. Reaksi yang terjadi pada golongan 2A. 1. Reaksi dengan air. Ca, Sr, dan Ba bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Magnesium bereaksi sangat lambat dengan air dingin. Berilium tidak bereaksi dengan air. M plus 2H2O menghasilkan MOH2 plus H2. M sama dengan Mg, Ca, Sr, Ba. 2. Reaksi dengan hidrogen. Jika dipanaskan, logam alkali tanah dapat bereaksi dengan gas hidrogen membentuk senyawa ioni alkali hidrida. M plus 2H2 menghasilkan MH2. M sama dengan Mg, Ca, Sr, Ba. 3. Reaksi dengan halogen. Logam alkali tanah bereaksi dengan halogen membentuk senyawa garam halida. M plus X2 menghasilkan MX2. M sama dengan logam alkali tanah. X sama dengan halogen. 4. Reaksi dengan udara. Jika dipanaskan, logam alkali tanah dapat bereaksi dengan nitrogen dan oksigen di udara membentuk nitrida dan oksida. 3M plus N2 menghasilkan M3N2. 2M plus O2 menghasilkan 2MO. M sama dengan logam alkali tanah. Ketersediaan atau proses pembuatan unsur golongan 2A. 1. Berilium. Berilium bisa didapatkan dengan mereduksi BeF2. Sebelum mendapatkan BeF2, kita harus memanaskan beril atau Be3Al2SiO63 dengan Na2SiF6 hingga 700 Celcius. Untuk mendapatkan berilium, kita juga dapat mengekstraksinya dari lelehan BeCl2 yang telah ditambah
NaCl karena BeCl2 tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik sehingga ditambahkan NaCl. 2. Magnesium. Untuk mendapatkan magnesium, kita dapat mengekstraksinya dari dolomit atau MgCaCO3 Dolomit dipanaskan sehingga terbentuk MgOCaO. Magnesium juga bisa didapatkan dengan mereaksikan air laut dengan CaO. Selanjutnya, MgOH2 direaksikan dengan HCl untuk membentuk MgCl2. Setelah mendapatkan lelehan MgCl2, kita dapat mengelektrolisisnya untuk mendapatkan magnesium. 3. Kalsium. Untuk mendapatkan kalsium, kita dapat mereaksikan CaCO3 dengan HCl agar terbentuk senyawa CaCl2. Setelah mendapatkan CaCl2, kita dapat mengelektrolisisnya agar mendapatkan kalsium. Logam kalsium juga dapat dihasilkan dengan mereduksi CaO oleh Al atau dengan CaCl2 oleh Na. 4. Strontium. Untuk mendapatkan strontium, kita bisa mendapatkannya dengan elektrolisis lelehan SrCl2. Lelehan SrCl2 bisa didapatkan dari senyawa selesit atau SrSO4 karena senyawa selesit merupakan sumber utama strontium atau Sr. 5. Barium. Barium diproses menjadi BaCl2. Barium juga bisa diperoleh dari elektrolisis lelehan BaCl2. Selain dengan elektrolisis, barium bisa kita peroleh dengan mereduksi BaO oleh Al. 6. Radium. Radium dibuat dengan menggunakan limbah Ulrich blend yang merupakan biji mineral yang dihasilkan oleh uranium. Unsur uranium diisolasi melalui anamalgamnya. Manfaat unsur-unsur dalam kehidupan. 1. Berlium, beryllium. Campuran beryllium dan tembaga banyak dipakai pada alat peralatan listrik seperti komponen televisi. 2. Kalsium. Senyawa CaCO3 biasa digunakan untuk bahan bangunan seperti komponen semen dan cat tembok. 3. Magnesium. Senyawa magnesium digunakan dalam pasta gigi untuk mengurangi asam dan terdapat di dalam mulut dan mencegah terjadinya kerusakan gigi. 4. Strontium. Strontium sebagai senyawa karbonat biasa digunakan dalam pembuatan kaca, televisi berwarna dan komponen dan komputer. 5. Barium. BaSO4 digunakan sebagai pewarna pada plastik karena memiliki kerapatan yang tinggi dan warna terang. 6. Radium. Radium dikenal dengan nama radium Ra223 dichloride yang merupakan jenis obat untuk menangani penyakit kanker prostat yang sudah menyebar ke tulang. Demikianlah penjelasan dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.